Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Bahri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang dimaksud dengan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai dengan materi kelompok 9. Nah, adapun materi yang pertama yaitu tentang manajemen pendidikan di SD. Manajemen pendidikan di SD dapat disimpulkan secara sederhana. Manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan, sehingga diharapkan melalui kegiatan manajemen pendidikan tersebut, tujuan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan dalam Kamus Bahasa Belanda sampai Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari administrasi yang berarti tata usaha. Dalam pengertian manajemen tersebut, administrasi merujuk pada pekerjaan tulis-menulis di kantor. Pengertian inilah yang menyebabkan timbulnya contoh-contoh keluhan kelambatan manajemen yang sudah disinggung, karena manajemen dibatasi lingkupnya sebagai pekerjaan tulis-menulis. Dengan batasan pengertian seperti ini, maka manajemen disinonimkan dengan manajemen suatu pengertian dalam lingkup yang lebih luas. Dan unsur-unsur manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang semuanya saling terkait dan berkontribusi pada keberhasilan proses pendidikan. Dan tujuan dari manajemen pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Manfaat dari manajemen pendidikan termasuk optimalisasi sumber daya, peningkatan kinerja guru dan siswa, serta pengembangan kurikulum yang relevan. Ruang lingkup manajemen pendidikan sangat kompleks, mencakup berbagai aspek seperti manajemen kurikulum, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen infrastruktur. Dan setiap aspek ini berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang holistik dan terintegrasi. Dengan memahami manajemen pendidikan secara menyeluruh, para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan di era modern. Keseluruhan konsep ini menegaskan bahwa manajemen pendidikan bukan hanya sekedar fungsi administratif, tetapi juga merupakan landasan strategis untuk pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk di materi yang kedua, yang berjudul dengan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Jadi, administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kerja dapat terselenggara dengan baik sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai bila ada orang yang menyelenggarakannya. Dan masalah orang yang menyelenggarakan kerja untuk mencapai tujuan inilah yang menjadi masalah pokok daripada manajemen. Karena intisari daripada manajemen ialah suatu proses atau usaha dari orang-orang secara bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, administrasi adalah penyelenggaraannya dan manajemen adalah orang yang menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Keterkaitan di atas dapat dianalogikan meski tidak seluruhnya tepat seandainya. Dalam proses administrasi dan manajemen pendidikan ada beberapa istilah yang sering disamakan dengan istilah administrasi pendidikan. Misalnya manajemen pendidikan, administrasi sekolah, dan supervisi pendidikan. Dalam penggunaannya secara umum, administrasi sering diartikan
sama dengan manajemen. Administrasi sama dengan manajemen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kesamaan fungsi dan proses administrasi dan manajemen pendidikan. Dan fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi dari manajemen dan administrasi ini sendiri memiliki tujuan agar proses manajemen dan administrasi tersebut dapat mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Apabila semua fungsi dari manajemen dan administrasi tersebut dijalankan dengan baik, maka tujuan sebuah organisasi ini pun akan berjalan dengan baik pula. Baik, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga yang berjudul ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Jadi, pengertian ruang lingkup administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan lembaga pendidikan, dirancang untuk membantu pengajaran dan belajar lembaga tersebut termasuk sekolah, kursus, akademi, institut, universitas, dan sebagainya. Administrasi pendidikan sangatlah penting dalam dunia pendidikan karena tanpa adanya administrasi, suatu perencanaan besar atau kecil tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi administrasi pendidikan mempelajari segala cara-cara pengaturan yang penyelenggaraan yang efektif dan efisien agar tercapai hasil yang maksimal dan lembaga yang mempunyai organisasi yang tersusun dengan baik atau terencana. Maka disitulah kita dapat melihat ada sebuah manajemen. Administrasi pendidikan mempelajari segala cara-cara pengaturan dan penyelenggaraan yang efektif dan efisien agar tercapai hasil yang maksimal dan lembaga yang mempunyai organisasi yang tersusun dengan baik atau terencana. Maka disitulah kita dapat melihat ada sebuah manajemen. Dan adapun aspek dalam ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi bidang sumber daya manusia, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, dan dana yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, baik bagi perorangan maupun kelembagaan. Dalam kegiatan administrasi pendidikan sangat diperlukan pengintegrasian dari berbagai sumber daya dan modal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun, administrasi pendidikan tidak saja menyangkut penataan pendidikan formal atau sekolah dan perguruan tinggi, melainkan juga pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus, latihan keterampilan, dan sebagainya. Dan hubungan administrasi dan manajemen pendidikan, yaitu administrasi dapat dimahami sebagai pembimbingan, kepemimpinan, dan kepengawasan usaha-usaha untuk kelompok orang-orang ke arah tujuan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan manajemen merupakan proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk di materi keempat, yaitu struktur organisasi dalam suatu kelembagaan. Jadi, organisasi lembaga pendidikan adalah koordinasi secara rasional sejumlah orang dalam membentuk institusi pendidikan. Tujuannya antara lain adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya ilmu pengetahuan, dan sebagainya.
Jadi, sekolah sebagai lembaga pendidikan memerlukan organisasi yang baik agar jalannya sekolah itu lancar menuju pada tujuannya. Adapun struktur organisasi pendidikan yang pokok ada dua macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Jadi, untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, maka diperlukan kriteria keberhasilan organisasi lembaga pendidikan. Kriteria keberhasilan berfungsi untuk menentukan nilai suatu aspek dalam suatu komponen tertentu. Pengelolaan suatu lembaga pendidikan yang efektif dan efisien merupakan syarat mutlak keberhasilan organisasi tersebut. Selanjutnya kita masuk di materi yang kelima, yaitu dengan materi supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Adapun fungsi supervisi pendidikan, yaitu fokus tujuan supervisi pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Supervisi pendidikan perlu memperhatikan beberapa faktor yang sifatnya khusus, sehingga dapat membantu mencari dan menentukan kegiatan supervisi yang bersifat efektif. Adapun fungsi utama supervisi pendidikan yaitu ditunjukkan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Jadi, peran kepala sekolah sebagai administrator sangat terkait erat dengan proses sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya bagaimana kepala sekolah menjalin hubungan dengan masyarakat luar dalam rangka pengelolaan sekolah secara optimal. Kepala sekolah sebagai administrator harus mampu memberikan bimbingan dan arahan kepada guru perihal kurikulum, masalah kesiswaan, masalah perlengkapan, kepegawaian, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk di materi yang ketujuh, yang dimana peranan guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Jadi, pengertian tentang manajemen secara umum, maka untuk memahami pengertian manajemen pendidikan akan lebih mudah, karena dari segi prinsip serta fungsi-fungsinya nampaknya banyak perbedaan. Perbedaan akan terlihat dalam substansi yang dijadikan objek kajiannya, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pendidikan, dan menjelaskan manajemen konflik sebagai proses pengkoordinasian dengan menggunakan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk meraih tingkat konflik yang diinginkan, sehingga diperoleh solusi tepat atas konflik tersebut. Selanjutnya kita masuk di materi yang ke-8, yang dimana manajemen strategi dan peningkatan mutu pendidikan. Dan manajemen peningkatan mutu meliputi kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, kurikulum, jaringan kerjasama. Dan implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Implementasi mutu menerapkan mutu melibatkan seluruh komponen dalam lembaga pendidikan yang diawali dengan komitmen pemimpin puncak dalam menerapkan budaya mutu. Kita masuk di materi yang ke-9, yang dimana pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Jadi, pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara berbagai alternatif atau pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis informasi yang relevan, evaluasi terbagi pilihan, dan akhirnya memilih solusi yang dianggap terbaik. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dan seringkali memerlukan pertimbangan terhadap faktor-faktor seperti risiko, manfaat, serta dampak jangka panjang dari pilihan yang diambil.
sedangkan pemecahan masalah adalah proses yang dilakukan untuk menemukan solusi atau cara mengatasi suatu masalah. Proses ini mencakup rangkaian langkah yang dimulai dengan identifikasi masalah, analisis penyebabnya, pencarian alternatif solusi, pemilihan solusi terbaik, dan akhirnya implementasi solusi tersebut. Pemecahan masalah seringkali membutuhkan pemikiran kritis, kreativitas, serta keterampilan analisis untuk mengatasi tantangan yang ada. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.